Kalau bikinnya jadi seanti gagal ini dan sesimpel ini kayaknya bakalan sering banget bikin mochi. Soalnya rasanya juga enak banget dan hasilnya juga lembut banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nimrud Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin mochi tepung ketan ya. Jadi langkah pertama kita mau campur dulu di wadah nih. Ada tepung ketan putih, ini kurang lebih 250 gram seprapat ya. Lalu kemudian tambahkan dengan gula pasir, lalu tambahkan dengan garam, juga tambahkan dengan susu cair putih yang plain, boleh yang full cream juga. Masukkan susu cairnya bertahap. Ini susu cairnya emang aku timbang, jadi emang aku pakai gram. Lalu kemudian ini diaduk rata perlahan-lahan sampai dia halus, lembut, nggak ada yang bergerindil. Baru nanti kemudian siap untuk dikukus. Jadi awal mau bikin nih kita panasin dulu kukusannya, dandang, kelakat, pokoknya sesuaikan dengan besar mangkoknya supaya nanti pas saat dikukus bersama dengan wadahnya ini. Dan perhatikan juga wadahnya harus tahan panas supaya nggak pecah saat dikukus. Lalu kemudian ini udah rata kayak gini, tinggal kita kukus aja tadi. Takaran susunya bisa antara 260 sampai 265 gram ya. Ini kukusannya udah panas kayak gini, tinggal dimasukkan aja dan kita kukus selama kurang lebih 25 menit. Ini sengaja nggak aku tutup bagian atasnya. Karena video sebelumnya aku tutup pakai plastik, kemudian dibolong-bolongin, sebenarnya sama aja sih hasilnya. Nah sambil nunggu mateng kita mau sangrai dulu nih tepung maizena. Ini sebagai nanti pelapisnya ya, taburannya supaya nanti mochinya nggak lengket gitu. Kita pakainya tepung maizena dan disangrai. Disangrainya cukup sampai ringan aja dan panas gitu, jadi nggak perlu sampai berubah warna. Nah kurang lebih kayak gini udah cukup. Kita sisihkan, biarkan suhu ruang dulu. Dan ini kita perhatikan adonan mochinya udah matang, tinggal kita angkat aja. Nah, sesaat setelah diangkat langsung tambahkan dengan margarin atau mentega atau perpaduan keduanya, boleh kurang lebih 2 sendok makan. Ini bisa dilihat aku juga kira-kira aja nyendoknya. Lalu kemudian diaduk rata atau diuleni, pokoknya ini spatulanya tuh yang kuat ya, karena ini adonannya kan berat. Lalu kemudian ini panas banget, jadi nggak bisa juga pakai tangan. Walaupun tangannya udah pakai sarung tangan plastik juga nggak bakal kuat, kan ini panas banget. Jadi aku pakai spatula yang lumayan kokoh, diaduk-aduk rata kayak gini. Kemudian aku tuang di silikon mat atau alas baking gitu supaya nanti lebih gampang aja ulen-ulennya. Nah ini posisi masih panas banget juga. Aku mau tambahin juga pewarna makanan. Jadi pewarna makanan itu otomatis pasti mateng karena ini panas banget. Terus ini sebelum kasih pewarna makanan kita bisa kira-kira nih mau kasih berapa warna, lalu kemudian mau dibagi berapa banyak warnanya. Ini kurang lebih aku mau 3 warna aja, merah, kuning, dan hijau. Jadi ini posisi masih panas banget, aku kasih pewarna makanan ya. Lalu kemudian diaduknya pun aku masih pakai spatula, walaupun tanganku pakai sarung tangan plastik itu nggak kuat nahan panasnya adonan ini. Nah setelah diaduk rata, diulen rata, baru nanti tinggal kita bentuk aja mochinya sesuai selera besar kecilnya. Dan untuk takaran pewarna makanannya juga bisa dikira-kira aja, bisa dilihat kira-kira mau sekuat apa warnanya, bisa diperhatikan aja. Dan ini sama sekali nggak ngerubah rasa mochinya ya, kecuali emang pewarna makanannya mengandung rasa atau mengandung aroma, bisa jadi berubah rasa mochinya. Tapi ini enggak, cuman pewarna makanan doang yang merek biasa itu yang populer. Kemudian ini tinggal dibentuk aja besar kecilnya sesuai selera. Bisa jadi kan mochi yang lagi trending sekarang itu yang besar-besar banget gitu, tapi aku kurang suka karena perasaan makan satu terlalu mengenyangkan gitu. Jadi aku mau mochi bites aja yang kecil-kecil sekali hap. Di sini dibentuk lalu aku isi dengan selai kacang yang ada di rumah aja, atau boleh pakai selai coklat juga bisa. Kemudian habis dibentuk tuh kita taburi dengan tepung maizena yang tadi kita sangrai dan udah adem. Jadi tinggal dibentuk lalu di tabur-tabur atau digulung-gulung di tepung, kemudian tinggal taruh di cup-cup kecil. Nah, ini gunanya supaya nggak saling menempel dan nggak rusak juga bentukan mochinya gitu ya.
Nah, ini lakukan sampai selesai semuanya dan sebenarnya ini cepet banget sih. Teknik aku kayak gini aja sih, caranya biar lebih memudahkan dan lebih cepat, lebih efisien aja. Kalau udah selesai, udah deh, ini dia hasilnya nih. Tinggal ditaruh di tempat kedap udara dan tinggal dinikmati aja. Ini nggak tahu kenapa ya, isian pakai selai kacang ini menurut aku cocok banget, jadi enak banget, lembutnya juga lembut banget. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi kue tradisional apalagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.